Belakangan ini, hampir semua orang membicarakan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan, merupakan sebuah sistem komputer yang dirancang agar dapat meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, dan beradaptasi. AI sudah menjangkau berbagai bidang kehidupan seperti bidang kesehatan, bidang bisnis, bidang pendidikan, industri, pertanian, dan bidang-bidang lain. Bagi seorang pendidik, teknologi AI tentu akan membantu meringankan pekerjaan. Salah satunya dengan memanfaatkan salah satu aplikasi AI yaitu ChatGPT. ChatGPT adalah salah satu model bahasa alami yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT didesain untuk menghasilkan teks yang responsif dan dapat berinteraksi dengan pengguna dalam format percakapan. Sebagai seorang pendidik, kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk membantu pekerjaan kita. Apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan ChatGPT ini? Simak video ini sampai selesai ya. Seorang guru diharuskan untuk dapat membuat perencanaan pembelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan. Hal ini bertujuan agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat lebih sistematis, memudahkan dalam menyampaikan materi, mengatur pola pembelajaran, serta dapat menghemat waktu dan tenaga. Kita dapat memanfaatkan ChatGPT untuk membuat sebuah rencana pembelajaran sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kita tinggal memasukkan pertanyaan yang nanti akan dibaca oleh ChatGPT. Misalkan kita menyuruh ChatGPT untuk membuat sebuah rencana pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan model pembelajaran inquiry. Selanjutnya, ChatGPT akan membuatkan kita sebuah rencana pembelajaran berdasarkan pertanyaan yang sudah kita buat. Nah, dari jawaban yang diberikan oleh ChatGPT ini, kita dapat menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik kita. Bagi seorang pendidik, menyusun bahan ajar atau materi ajar merupakan komponen yang sangat penting. Materi ajar disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat pada rencana pembelajaran atau modul ajar. Ada 3 langkah pokok yang harus kita perhatikan dalam menyusun dan membuat bahan ajar. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Yang kedua, menyusun peta bahan ajar. Dan yang ketiga, membuat struktur bahan ajar.
Dengan bantuan ChatGPT, kita bisa membuat materi ajar. Misalkan kita masukkan kata buatkan materi ajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, kelas 4 sekolah dasar. Maka seketika ChatGPT akan memberikan dan membuatkan kita sebuah materi ajar yang bisa kita gunakan di dalam kelas. Nanti kita bisa menyesuaikan materi ajar yang diberikan oleh ChatGPT terhadap kebutuhan bahan ajar dan karakteristik peserta didik kita. Langkah terakhir adalah menyusun evaluasi pembelajaran yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian siswa dalam proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yang disusun harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, dapat mengukur tingkat pencapaian siswa, dapat digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam, dan juga bersifat transparansi dan juga diferensiasi. Dengan bantuan ChatGPT, kita dapat dengan mudah membuat soal evaluasi pembelajaran. Misalkan, kita akan menanyakan kepada ChatGPT untuk membuatkan soal evaluasi pembelajaran tentang materi, bagian-bagian tumbuhan, dan fungsi-fungsinya dalam bentuk soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Maka seketika ChatGPT akan membuatkan kita soal evaluasi pembelajaran dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 10 soal yang dilengkapi dengan kunci jawaban, Demikianlah 3 hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan ChatGPT untuk membantu kita seorang pendidik dalam merancang pembelajaran, membuat materi ajar, dan juga membuat evaluasi pembelajaran. Jadi, dengan begini kita dapat menyimpulkan bahwa ChatGPT dapat bermanfaat untuk seorang pendidik maupun seorang guru.